warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Kita masih bersyukur ya, masih diberikan kesehatan. Dimana kalian sudah absen pelajaran ibu PPKN? Alhamdulillah. Marilah kita lanjutkan untuk materi berikutnya di bab 1 KD keduanya. Tapi sebelumnya ibu pengen tanya dulu, mungkin kalian masih ingat materi yang sebelumnya? Apa coba? Betul, itu tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Diawali dengan dibentuknya BPU PKI. Kemudian ada berapa kali sidang? 2 sidang yang sudah dilaksanakan, sidang pertama dan sidang kedua. Dan akhirnya ada perumusan Pancasila yang dirumuskan oleh yang pertama oleh Muhammad Yamin, yang kedua oleh Mr. Supomo, yang ketiga oleh Insinyur Soekarno. Maka lahirlah yang namanya Pancasila itu tanggal 1 Juni dijadikan sebagai hari lahirnya Pancasila. Kemudian adanya panitia seminar. Itu materi yang minggu kemarin sudah kalian simak dan tugasnya juga sudah kalian kerjakan. Oke, mari kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Pertemuan kedua yaitu penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah dirumuskan, bagaimana Pancasila itu ditetapkan sebagai dasar negara. Setelah nanti kalian harus tahu manfaat pembelajaran dari materi kali ini adalah kalian harus memahami sejarah penetapan Pancasila sebagai dasar negara, menghargai perjuangan para pahlawan sejak masa penjajahan sampai penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan yang diharapkan setelah pembelajaran kali ini adalah bersyukur atas perumusan Pancasila sebagai dasar negara, berperilaku peduli sebagai wujud pelaksanaan semangat dan komitmen para pendiri negara, mendeskripsikan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, menyajikan hasil telaahan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Itu tujuan yang diharapkan setelah proses pembelajaran kali ini. Oke, siapkan buku-bukunya ya. Buku PPKN-nya, buku tulisnya, juga buku pendampingnya. Silahkan kalau ada yang udah punya buku pendamping atau buku paket, jika materinya sama, silahkan kalian garis bawahi saja. Tapi kalau tidak ada di dalam buku paket atau di dalam buku pendamping, silahkan kalian catat di buku tulis ya. Kita lanjut. Ini adalah peta konsep yang hari ini akan Ibu ajarkan ya. Diawali dengan bagaimana menetapkan rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Itu adanya peristiwa Rengas Dengklok dimulai tanggal 16 Agustus. Tapi sebelumnya ada Jepang menyerah tanpa syarat, itu pada tanggal 14 Agustus. Dan sebelumnya ada pembubaran BPU PKI 16 Agustus 45. Dibentuklah BPU PKI. Adanya peresmian PPKI tanggal 8 Agustus 1945. Jepang menyerah tanpa syarat. Maka karena Jepang menyerah tanpa syarat tanggal 14 Agustus 45, segeralah ingin memproklamasikan kemerdekaan. Tapi ada yang namanya peristiwa Rengas Dengklok. Dan terjadilah peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
Maka dari proklamasi 17 Agustus 45 itu ada hasil sidang PPKI, yaitu tanggal 18 Agustus 1945. Maka di dalam hasil sidang PPKI itu ada rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Apa itu PPKI? Nanti kita jelaskannya, akan Ibu jelaskan di poin berikutnya. Tadi setelah kalian lihat PT konsepnya ya, pembubaran BPUPKI itu tanggal 6 Agustus 1945. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, kota Hiroshima dibom oleh Amerika Serikat atau pasukan sekutu, membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Dan sebagai gantinya, pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan PPKI. Nah, itu PPKI. Pembubaran BPUPKI, kemudian dibentuklah PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dikenal dengan Dogoretsu Jumbai Inkai. Inilah tokoh-tokoh yang merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk keperluan membentuk PPKI, maka pada tanggal 8 Agustus 3 serangkai ini ya, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyo Diningrat sebagai Ketua BPUPKI, Soeharto dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden, berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi Saiko Shikikan di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 orang termasuk ketua dan wakil ketua. Nah, lihat gambar apa ini? Tanggal 9 Agustus 45, Nagasaki, kota Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat. Maka Jepang tidak berdaya. Setelah kembali ke tanah air pada tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin dan bukan merupakan pemberian dari Jepang, melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Sebagai buktinya, atas kehendak bangsa Indonesia sendiri, anggota PPKI ditambah menjadi 6 orang, sehingga anggota seluruhnya menjadi 27 orang. Vacuum of power, tidak ada pemerintahan yang berkuasa, maka ingin segera memproklamasikan kemerdekaan, mendesak kepada Insinyur Soekarno untuk mengumumkan bahwa bangsa Indonesia akan merdeka setelah terjadi vacuum of power. Maka proklamasi kemerdekaan itu awalnya 14 Agustus. Segera untuk melaksanakannya di awal tanggal 14 Agustus. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Agustus. Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini sejarahnya ya, sebelum ke tanggal 17 Agustus. Dalam perumusan naskah proklamasi ada perbedaan pendapat antara kelompok tua dengan kelompok muda, sehingga Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa
atau diculik ke Rengas Dengklok atau Kerawang. Di suatu tangsi peta oleh kelompok muda yang dikomando oleh Sukarni, Wikana, dan Chairul Saleh. Tanggal berapa? Tanggal 16 Agustus 45. Apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Yaitu peristiwa diculiknya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Itu namanya peristiwa Rengas Dengklok. Tapi pengasingan tersebut ya bermaksud untuk jauh dari pengaruh negara Jepang. Karena ingin mendesak segera proklamasi itu dikumandangkan, diproklamasikan. Maka keesokan paginya tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi, setelah terjadi kesepakatan yang sengit antara kelompok tua dan kelompok muda, kelompok tua diwakili oleh Ahmad Subarjo dan kelompok muda oleh Wikana, akhirnya naskah proklamasi dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Siapa yang ngetik? Yaitu Sayuti Melik. Di mana dibaca? Di mana nulisnya? Di rumah Laksamana Maeda, Jalan Iman Bonjol, nomor 1 Jakarta, 16 Agustus 45. Dirumuskan dari malam hari sampai dini hari. Ini adalah bagaimana sejarah perumusan naskah proklamasi. Kemudian besoknya tanggal 18 Agustus ada yang diumumkanlah hasil sidang PPKI. Tanggal berapa? Tadi udah Ibu sebutkan, tanggal 18 Agustus 1945. Yang isinya satu, ingat ya, catat. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Memilih presiden dan wakil presiden. Yaitu siapa? Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Kemudian membentuk KNIP, KNIP untuk membantu pekerjaan presiden dan segala kekuasaannya dijalankan oleh presiden. Ya, kalau catat ini hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, ini adalah isi hasil rumusan Pancasila yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Juga ditegaskan dalam Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 yang isinya hafal kalian? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, ini adalah penetapan rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terutama alinea ke-4. Mungkin itu yang Ibu sampaikan ya hari ini. Gimana? Dan ditanyakan? Oke, sebagai bahan refleksinya, pengen sebetulnya kalau kita bertemu ya, pengennya kalian yang menyimpulkan materi hari ini. Kesimpulan dari materi yang tadi Ibu jelaskan, kita lihat dulu bahwa pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan PPKI tanggal 7 Agustus 1945. Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia.
hasil sidang PPKI 18 Agustus 45, tadi ada 3 ya, maka adanya penetapan rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terutama alinea ke-4. Itu kesimpulannya ya. Gimana? Mudah-mudahan kalian jelas yang Ibu jelaskan ya. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa baca buku PPKN-nya ya. Oke. Ini manfaatnya, apa manfaat yang dimulai dari mempelajari penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ini refleksinya ya, tadi udah Ibu ini kan. Kapan pembentukan PPKI? Kemudian kenapa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, dan siapa aja yang merumuskan naskah proklamasi. Silakan kamu catat, ini jawab ya, dijawab di buku tulis. Kamu jawab di buku tulis. Kemudian nanti seperti biasa dikirimnya ke Google Form ya. Ini rumah apa ini? Coba, gambar apa ini? Gambar apa ini? Ini ya untuk tugas di rumah. Gambar apa ini? Rumah siapa ini? 1, 2. Ini adalah sedang merumuskan Pancasila. Gambar apa ini? Ini juga gambar apa? Ini dikibarkan ya. Bendera merah putih. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini gambar apa ini? Oke. Ini adalah isi proklamasi. Oke. Nah, yang tadi Ibu tayangkan di akhir pembelajaran itu ada tugas-tugas yang harus kamu kerjakan. Silahkan kalian analisis. Yang pertama tadi refleksinya, kamu jawab. Yang kedua gambar-gambar apa aja itu, ya. Kamu semuanya catat di buku tulis. Kemudian nanti tugasnya kamu share di Google Form. Oke? Google Form-nya nanti akan Ibu share di grup kelas 7. Nah, untuk minggu depannya lagi tinggal 1 KD lagi. Materinya adalah bagi semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Silahkan kalian baca dulu ya. Cukup sekian, mohon maaf kalau ada kekurangan, mudah-mudahan kalian tidak merasa puas. Silahkan kalian tanyakan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.